AI bisa menghancurkan pekerjaan komikus dan ilustrator. Masa sih? Selamat datang di King Menyapa 2. Perkenalkan, saya Brian Rahmat Sunaiti, seorang komikus yang sudah berkecimpung di dunia ini selama kurang lebih mungkin 14 tahun, dan saya memiliki suatu komunitas namanya KMI. Dan aku akan coba memberikan semacam pembahasan singkat dan alasan-alasan yang mungkin sangat simpel untuk bisa kalian ketahui. Dan ini cocok untuk kalian komikus untuk tahu masalah ke depan, dan untuk orang umum pun juga ini cocok ya, karena agar kalian bisa tahu apa sih yang kita hadapi sebagai komikus atau ilustrator. Teman-teman pasti paham mengenai 3 golden rule: murah, cepat, bagus. Oke. Tapi masalahnya kita cuma boleh pilih 2, teman-teman. Kalau mau murah dan cepat nggak bisa bagus, kalau mau cepat dan bagus nggak bisa murah, kalau mau murah dan bagus nggak bisa cepat. Oke. Itu rule di dalam mungkin almost everything kalau berhubungan dengan service ya. Tapi masalahnya kalau dengan AI, dia bisa ngasih kamu sesuatu yang murah, bahkan gratis, sesuatu yang bagus bagi sebagian umum orang, dan cepat, karena cuma tinggal prompt. Terus kalian kan nggak bilang, prompt itu juga susah loh, prompt itu juga butuh skill loh. Iya, betul. Tapi lebih susah mana sama kamu gambar sendiri, teman-teman. Kalian para prompter itu, coba deh tanya, jujur aja deh, lebih susah mana antara kalian nge-prompt sama kalian gambar sendiri? Dan kalian bilang prompter artis, what the aku gak boleh ngomong itu di sini. Makanya itu yang membuat kita kadang-kadang frustasi, dan kadang-kadang kita jadi skeptis dengan masa depan. Bahkan banyak beberapa teman yang sudah mulai bilang, aku gak mau jadi komikus lagi, aku gak mau jadi ilustrator lagi. Tapi no, teman-teman, itu bagi kalian para ilustrator ya, jangan, don't lose hope, teman-teman. Kita masih bisa berjalan ke depan, karena AI itu ada keterbatasan. Saya sendiri juga pengguna AI. Saya pakai ChatGPT yang berbayar, karena tuntutan pekerjaan saya selain komikus juga ada pekerjaan lain ya, dan tuntutan pekerjaan itu saya menggunakan ChatGPT sebagai asisten saya untuk membantu saya untuk membuat beberapa hal. Nah, saya sempat ngobrol dengan ChatGPT ya, saya tanya sama dia. Jadi ceritanya adalah saya meminta dia untuk membuat suatu gambar. Saya very simple, gambarannya anak saya suruh dia coba gambar, yaitu ada satu lingkaran, lalu tangannya itu semacam kayak garis saja yang ada di sisi kanan kiri, lalu ada kaki. Saya minta dia buat gambar itu dan tidak bisa berhasil, gagal terus. Lalu saya tanya, kenapa kamu sebodoh itu? Buat gambar simpel kayak gini nggak bisa, padahal kamu sudah bilang bahwa ya saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena di ChatGPT atau di DALL-E yang sebagai image generator di ChatGPT, dia itu mencari apa yang sudah umum, di internet, apa yang mereka upload di webnya mereka atau di mana-mana yang bisa mereka ambil, lalu mereka bakal buat satu semacam pool karya, pool image yang bakal mereka ambil. Jadi pada saat saya bilang saya minta satu makhluk lingkaran dengan tangan kayak stickman, tapi tangannya itu ada di kanan kiri kepala dan kakinya di bawah, dia bakal mengautokorek. Mereka bilang nggak ada tuh gambar lingkaran dengan tangan di kanan kiri dan kaki di bawah, cuma lingkaran doang, nggak ada tangan yang nempel di kepala, tangan itu nempelnya di badan, sama dia di autokorek, teman-teman. Artinya apa? Kalau memang teman-teman punya style yang unik, cara gambar yang unik, yang out of the box, yang mungkin agak a little bit abstrak, itu nggak bisa digambar sama AI. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kok in the modern art, ya kalau teman-teman lihat di museum itu kok gambarnya abstrak, nggak jelas gitu.
Kenapa kok zaman dulu itu gambar tuh bagus banget, patung-patung yang ada di Yunani, yang di Roma tuh bagus banget. Di saat mereka membuat Statue of David itu kok bisa bagus banget, dan sampai semuanya proporsional, mukanya ganteng, mukanya kriwil-kriwil. Tapi kalau patung yang sekarang kebanyakan patungnya kotak, tambah segitiga, tambah lingkaran, aneh banget. Kenapa kok kayak gitu? Proses itu disebabkan oleh apa? Oleh trigger eventnya kamera, teman-teman. Dulu lukisan dibuat semirip mungkin terhadap realita. Kenapa? Karena orang-orang tuh pingin mengcapture adegan yang dia lihat di depan mata mereka sereal mungkin. Tapi semenjak ada kamera, mereka bilang, ngapain gua gambar, nunggu orang gambar 1 hari, 2 hari, sebulan mungkin, tinggal jepret, filmnya cuci film kalau dulu ya. Jadi, nah pada saat itu orang-orang yang melukis, mereka mikir, aduh kerjaanku diambil sama kamera, hancur ini, hancur, nggak mau lagi aku jadi pelukis lah. Pada saat pelukis-pelukis realis ini mulai berguguran, muncullah pelukis-pelukis abstrak. Abstrak nggak bisa di foto kamera. Kamera bisanya foto lukisan abstrak, itu pun tetap bukan punya dia karena itu foto lukisan abstrak. Kalau kamu lihat ada pemandangan gunung, kalau kamu foto jebret, ini foto punya aku, ini karyaku, aku memfoto gunung ini dengan bagus, ini foto, ini karyaku. Tapi kalau kamu foto lukisan abstrak, ya ini fotoku, tapi karya abstrak ini karyanya si ini, si A, si B, si C, si D. Gitu teman-teman. Dan saya yakin ilustrator dan para komikus juga pasti akan menemukan jalan gimana caranya mereka bertahan di gempuran AI ini. Apakah suatu saat dia akan koeksis dengan AI? Apakah mungkin tetap berseberangan? Karena gini loh teman-teman, aku rasa kita punya satu mindset yang salah ya. Bilang bahwa kalau misal itu yang teman-teman yang orang-orang yang suka pakai Ghibli itu, karena dia pakai Ghibli kita jadi berkurang mata pencarian. Aku rasa nggak benar. Kenapa? Karena dari awal mereka pun nggak bakal beli gambaran kita. Mereka nggak mau keluar uang untuk gambaran, berarti mereka nggak bakal komis sama kita. Orang yang sudah sering komis sama kita, more likely menurutku nggak bakal puas dengan gambar yang AI generated. Orang yang memang dari awal nggak pernah komis, pada saat mereka ternyata bisa bikin kartun, ya aku suka kartun tapi nggak mau keluar, makanya dia pakai AI. Jadi dengan AI kemungkinan orang yang sudah, menurut saya sekali lagi menurut saya, orang yang sudah sering komis untuk mendapatkan art terbaik dari para artis, dia tidak akan menggunakan AI karena rasanya beda teman-teman. Jadi kalau dibilang mata pencaharian kita berkurang karena AI, enggak juga, karena ada pasarnya masing-masing. Nah kalau misal teman-teman merasa, tapi sekarang penghasilanku berkurang, iya karena lagi krisis di dunia ini. Bisa jadi gara-gara itu. Nangkap kira-kiranya seperti itu ya. Kalau misal teman-teman coba deh tanya sama salah satu orang yang paling setia pakai komisnya teman-teman. Terus teman-teman tanya, kamu mau nggak pakai AI generated? Kayaknya jawabannya enggak deh. Ya kalau kamu nggak beli punya kita, nggak ada duit. Kita harus tahu teman-teman bahwa commission art itu tersier banget. Nah sekarang kita untuk dapetin yang pokok dan apa sih sekunder aja ngos-ngosan, gimana kita mau pakai yang tersier gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Nah tapi bukan king namanya kalau aku nggak memberikan solusi. Saat ini yang saya tahu dan yang saya juga dikerjakan ya teman-teman ya, itu sedang banyak banget commission atau job untuk membuat webtoon dari Jepang dan Korea. Memang betul, job-job ini nggak bisa langsung diterima oleh orang per orang, karena para pemilik dari IP ini pun mereka pasti pinginnya lebih cepat, yaitu langsung ketemu sama studio-studio besar atau langsung ketemu sama rekan-rekannya yang mereka sudah kenal. Nah, tapi studio-studio ini memerlukan teman-teman untuk menjadi freelancer mereka. Ada studio-studio yang pasti teman-teman sudah tahu seperti Kisai, ada MKC, ada Vertu, ada Hive,
ada Goldstone, ada macam-macam kopi susu atau apa itu ada, dan mereka butuh teman-teman yang sudah jago nge-line art, jago nge-base, jago shading, jago 3D background, jago lettering, jago storyboard, bahkan jago sketsa. Storyboard dan sketsa pun mereka butuh. Kalau teman-teman masih, ini salah satu cara yang saya berikan, yang saya terpikirkan dan saya berikan ke teman-teman. Kalau teman-teman masih mau mendapatkan cuan dari skill teman-teman, mungkin bisa coba join ke salah satu studio itu dulu untuk mengerjakan satu project lah. Satu project mungkin teman-teman bisa dapat secara kalau sebulan 4 chapter, mungkin teman-teman bisa, tergantung pekerjaannya, mungkin teman-teman bisa dapat 3 juta, mungkin 4 juta sampai 8 juta setiap bulan secara terus-menerus sampai proyek itu selesai tentunya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu caranya gimana kerja di studio dan step-stepnya seperti apa, KMI bakal melakukan course gratis selama 6 kali, 6 minggu, 6 kelas, masing-masing kelasnya 90 menit, gratis, free, tanpa biaya sedikit pun, dan ini akan dilatih oleh teman-teman dari MKC. Karena KMI dan MKC melakukan suatu kooperasi, kami bekerja sama untuk menghasilkan kelas ini, dan kelas ini pun akan didukung oleh Clip Studio Paint. Jadi kalau teman-teman nggak memiliki Clip Studio Paint, it's okay, karena orang yang mengikuti kelas ini akan mendapatkan Clip Studio Paint gratis selama 3 bulan. Jadi ini adalah usaha kami, KMI, MKC, dan Clip Studio Paint untuk membantu para teman-teman, apakah teman-teman adalah pro, apakah newbie, apakah mungkin mediocre, untuk bisa mempelajari tentang Clip Studio Paint sekaligus mempelajari tata cara pembuatan webtoon. Tentu aja kalau setelah mungkin teman-teman mendapatkan kelas 6 kelas ini, 6 sesi ini, teman-teman tidak mau jadi freelance tapi teman-teman membuat webtoon sendiri, itu juga bisa teman-teman, karena ada platform-platform banyak yang bisa menampung produk teman-teman yang sudah ada. Tentu saja webtoon, ada webtoon Indonesia, webtoon US, dan nanti mungkin di pertengahan tahun ini akan muncul platform baru yang KMI dan Paras buat bersama, merger antara Komik dan Akoma yang bernama 24 Komik, teman-teman. Nah, aku nggak akan bahas 24 Komik di video ini, tapi next video mungkin aku akan bahas sedikit. Tapi itu yang bakal kita kerjain. Ada 6 kelas gratis. Oh, sama-sama aku lupa, 6 kelas gratis plus 3 kelas gratis di bulan. Jadi kalau 6 kelas gratis ini di bulan Mei sampai Juni, nanti di bulan Agustus ada 3 kelas gratis yang diisi oleh Densetsuro Butkalon. Itu adalah salah satu sepuh ya, sepuh, dan dia juga termasuk Clip Studio Expert Officer. Oke, mungkin itu dulu. Dan jadi teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman masih punya tempat di dunia keartisan ini. Dan kalau pertanyaan di awal, apakah AI akan menghancurkan pekerjaan ilustrator dan komikus, jawabannya tidak. Bye bye.